Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahman Agunidi dengan NIM 2123337. Sekarang saya akan menjelaskan dengan mata kuliah akuntansi keuangan 2, yaitu ilustrasi biaya transaksi. Pinjaman yang diberikan 400 juta, tingkatan bunga 10%, dibayarkan setiap akhir tahun, angsuran tahunan pinjaman 100 juta, biaya langsung untuk pemberian pinjaman 8.447.550.000 dibayarkan secara tunai. Biaya transaksi akan diperhitungkan dalam penambahan nilai diperoleh pinjaman. Pemberian pinjaman menghitungkan kembali suku bunga efektif 79%. Jurnal pada saat pemberi pinjaman, pinjaman yang diberikan 400 juta, kas 400 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pinjaman ini diasumsikan biaya ini secara tunai. Pinjaman diberikan 800 juta 447.550.000 rupiah. Kas 8 juta 447.550 rupiah. Kedua, jurnal tersebut akan membuat pinjaman sebesar 408 juta 447.550.000 rupiah. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama, pembayaran bunga dan angsuran pertama, kas 140 juta rupiah. Pinjaman yang diberikan 103 juta 239.721 rupiah. 721 rupiah. Terdapat bunga 36 juta 760.280 rupiah. 36 juta 760.280 rupiah adalah pendapatan bunga yang dihitung dari bunga efektif 9%. Dikalikan saldo pinjaman 408 juta 447.550 rupiah. Kas sebesar angsuran 100 juta ditambah dengan bunga yang dihitung berdasarkan nominal utang dan tingkat suku bunga di kontrak 400 juta dikali 10% sama dengan 40 juta. Pengurangan pinjaman merupakan selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan bunga yang dihitung. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun kedua, pembayaran bunga dan angsuran kedua, kas 130 juta, pinjaman yang diberikan 102 juta 239.295 rupiah. Pendapatan bunga 20 juta 468.705 rupiah. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun ketiga, pembayaran bunga dan pembayaran angsuran, kas 120 juta, pinjaman yang diberikan 101 juta 759.102 rupiah. Pendapatan bunga 18 juta 240.888 rupiah. Jurnal pendapatan bunga akhir tahun keempat, pembayaran bunga dan pelunasan, kas 110 juta, pinjaman yang diberikan 100 juta 917.042 rupiah. Pendapatan bunga 9 juta 82.578. Tahunan yang pertama, nilai pinjaman awal yaitu 408 juta 447.550 dengan angsuran bunga 140 juta, bunga 36 juta 760.260. Pokok pinjamannya 103 juta 239.701. Nilai akhir pinjamannya 3 juta 500 35 3 juta 300 3 juta 500 303 juta 500 207 830 juta rupiah. Nilai pinjaman tahun kedua, nilai pinjamannya 3 juta 305 juta 207
830. Angsuran bunga 130 juta, bunga 20 juta 468, pokok pinjamannya 102 juta 531 295 rupiah. Nilai pinjaman akhir 200 juta 202 juta 676 534 rupiah. Nah, untuk tahun ketiga nilai pinjaman awal 202 juta 676 534. Angsuran bunga 120 juta. Bunga 18 juta 240 88 ratus. Pokok pinjamannya 101 juta 759 112. Nilai akhir pinjamannya 100 juta 917 422. Nah, untuk tahun keempat 100 juta 917 44 200. Nah, angsuran bunganya 110 juta, bunga 9 juta 800, bunga 9 juta 82.578, pokok pinjamannya 100 juta 917 42 200 rupiah. Nilai akhir pinjamannya 0. Pembulatannya, diskon penjualannya mempengaruhi pendapatan, tidak pengaruhi piutang. Piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi diskon penjualan. Metode pencatatannya piutang bersih, net method, metode piutang kotor, gross method. Ilustrasi pencatatan diskon penjualan. Metode bruto, pada saat terjadi penjualan 5 juta dengan terjamin 2/10 atau N/30. Pada piutang dagang 5 juta, penjualan 5 juta. Kalau metode piutang dagang 4.900.000, penjualan 4.900.000. Pembayaran 4.900.000 pada periode diskon. Kas 4.900.000, diskon penjualan 100, piutang 5 juta. Kalau dalam metode neto, kas 4.900.000, piutang dagang 4.900.000. Pembayaran 5 juta pada periode setelah diskon. Kas 5 juta, piutang 5 juta, kita dagang 5 juta. Kas 5 juta, diskon penjualan hangus 100, piutang dagang 4.900.000. Pengukuran setelah peroleh loans and receivable diukur berdasarkan biaya peroleh yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif PSAK 55R 2011. Membutuhkan perhitungan amortisasi, diskon, dan premium setiap tanggal pelaporan, penyesuaian nilai, dan tercatat piutang. Penurunan nilai konsep umumnya. Piutang setiap pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif, maka akan diakui kerugian penurunan nilai. Objektif terjadi akibat dari suatu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan dan berdampak pada arus kas di masa depan. Penurunan nilai konsep umumnya, kesulitan keuangan signifikan pihak peminjaman, pelanggaran kontrak seperti terjadi penundaan pembayaran bunga maupun pokok, pihak memberikan pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami peminjam. Peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. Memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan pembayaran turunan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kesalahan kata atau yang lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.